Selamat siang teman-teman. Ya. Sebelum presentasi dari kelompok kami, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Nina Mungkur dengan NIM D1A02427. Dan saya Susiana Wijayanti dengan NIM D1A02487. Nama saya Romi Wardoyo dengan NIM D1A02427. Saya Fajri Aprianto dari NIM D1A02127. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan mulai presentasi kami dengan materi paragraf. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu paragraf. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan baru. Walaupun sebuah paragraf pada prinsipnya terdiri atas rangkaian kalimat, tetapi ada beberapa paragraf yang terdiri hanya dari satu kalimat. Ada beberapa penyebab mengapa paragraf itu terdiri dari satu kalimat. Yang pertama, paragraf tersebut kurang baik dikembangkan oleh penulisnya atau penulis kurang memahami hakikat paragraf. Kedua, memang sengaja dibuat oleh penulis atau pengarang karena ia sekedar mengungkapkan gagasan tersebut atau pengembangannya terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan tujuan dan letak gagasan. Saya akan menjelaskan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang utuh dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Lalu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasakan objek yang diceritakan dalam paragraf. Lalu ada paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W 1H, yakni what, who, when, why, and how. Lalu ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke yang kelima yaitu paragraf argumentatif, yaitu jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Tujuannya yaitu untuk membuktikan agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Lanjut yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Lanjut yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama atau ide pokoknya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf deduktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Dan yang ketiga yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf, sehingga kalimat pendukung berada di awal dan akhir paragraf. Jenis paragraf ini. Perkenalkan, nama saya Dina Lubis dengan NIM D1A02427. Ingin bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi, apa sih ciri-ciri paragraf yang baik? Sekian pertanyaan saya, semoga bisa jawab. Saya Febriarta Laila dengan NIM D1A02427. Saya akan bertanya kepada kelompok 5, apa yang akan terjadi jika dalam suatu penulisan tidak ada paragraf? Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Ratu Azira Ramadhani dengan NIM 147. Izin bertanya, mengapa penyusunan atau perincian dalam pengembangan paragraf harus sistematis? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arganda, yaitu apa ciri-ciri paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik itu meliputi satu ide utama. Paragraf harus memiliki satu ide utama yang jelas, biasanya dinyatakan dalam kalimat topik, dan ada keterkaitan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berkaitan dan mendukung ide utama. Dan koherensi, paragraf harus mengalir dengan baik sehingga pembaca dapat mengikuti pemikiran dengan mudah. Dan ada kejelasan, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Variasi kalimat, variasi struktur kalimat untuk menjaga minat pembaca, dan panjang yang sesuai. Paragraf tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Umumnya 3-7 kalimat itu sudah cukup. Dan yang terakhir, kesimpulan atau penutup. Paragraf yang baik seringkali memiliki kalimat penutup yang merangkum ide atau memberikan transisi yang ke paragraf berikutnya. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Febi, yakni apa yang akan terjadi jika dalam suatu penulisan tidak ada paragraf. Hal yang akan terjadi yakni akan mempersulit pembaca dalam memahami setiap ide yang ada, karena guna dari paragraf itu adalah untuk meletakkan di mana aja letak gagasan utamanya. Dari situlah kita memahami di mana dia, yang manalah kalimat yang paling utama, sehingga sisa-sisanya itu adalah kalimat penambahan. Jadi jika tidak ada paragraf dalam penulisan juga itu